Dalam beberapa tradisi dikenal adanya malaikat. Bahkan nenek moyang kita menggambarkan malaikat sebagai makhluk seperti manusia yang bersayap, putih, bersinar, dan bersifat baik karena selalu menolong serta melindungi manusia. Siapa itu malaikat menurut ajaran Katolik? Malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malach, artinya pesuruh atau pengemban amanat. Karena para malaikat diutus Tuhan untuk melaksanakan berbagai tugas. Di zaman purba, tradisi Yahudi mengenal adanya malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa dengan 7 penghulu malaikat, yaitu Mikael, Rafael, Gabriel, Uriel, Serakwel, Raquel, dan Remiel. Jauh sebelumnya, kita mengenal malaikat, misalnya dalam kisah Lot dan malaikat pada Sodom dan Gomora, kisah malaikat bergumul dengan Yakub, kisah Daniel dan malaikat. Kemudian dalam kitab Tobit bab 12 ayat 15, Rafael sendiri menyatakan dirinya, "Aku ini Rafael, satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia." Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat, adalah suatu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sangat jelas. Katekismus Gereja Katolik nomor 328. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Katekismus Gereja Katolik nomor 336. Gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya dan melindungi setiap manusia. Malaikat memandang Allah seraya melindungi manusia. Meskipun Gereja Katolik tidak membahas secara khusus adanya 7 malaikat agung, namun kanon Gereja Katolik menyebutkan ada 3 nama malaikat agung Allah, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Santo Mikael digambarkan sebagai seorang pria bersayap dengan pedang terhunus dan menginjak kepala iblis. Mikael artinya siapa yang seperti Allah. Ia adalah panglima perang yang memimpin bala tentara malaikat mencampakkan setan dan para pemberontak ke dalam neraka. Pada akhir zaman, ia akan menghunus pedang keadilan untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Ia pembela kita dalam menghadapi roh jahat. Gereja mengakui ia sebagai pelindung dan pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Santo Mikael, Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima Bala Tentara Surga, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Santo Gabriel digambarkan sebagai pria tampan bersayap. Gabriel artinya kekuatan dari Allah. Ia adalah pelayan dan utusan Allah yang membantu kita untuk mengerti misteri dan kehendak Allah. Ia adalah pembawa warta keselamatan sekaligus memberikan penerangan ilahi, sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah.
Secara khusus, ia diutus untuk membawa kabar gembira kepada Maria yang telah dipilih menjadi bunda Sang Penyelamat dunia. Kata melayani Allah dalam bahasa Yunani yang secara harafiah berarti berdiri di hadapan Allah. Malahan perkataan yang disampaikannya yang berasal dari Allah begitu berkuasanya, sehingga ketika Zakaria meragukan perkataan Gabriel yang merupakan penyampaian firman Allah, Zakaria dihukum menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai perkataan Gabriel itu terwujud, yaitu dengan kelahiran Yohanes. Puncak dari peranan Gabriel tampak dalam kisah kunjungannya kepada Maria, darah murni yang terpilih. Dalam bulan yang ke-6 kehamilan Elisabet, istri Imam Zakaria, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dari peneranan malaikat Gabriel inilah kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberi penerangan ilahi kepada manusia sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Doa kepada Santo Gabriel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat agung Gabriel yang terberkati, kami mohon kepadamu, jadilah pengantara kami di hadapan tahta kerahiman ilahi pada saat kami memerlukannya, seperti pada waktu engkau memberi kabar kepada Maria mengenai rahasia penjelmaan Allah. Semoga melalui doa-doa dan perlindungan-Mu di surga, kami akan mendapat kebaikan yang sama dan selalu menyanyikan pujian bagi Allah di dunia ini untuk selama-lamanya. Amin. Rafael artinya kesembuhan dari Allah. Dalam kitab Tobit diceritakan bahwa ia adalah penyembuh dan teman perjalanan Tobia. Gereja menghormatinya sebagai teman perjalanan hidup sekaligus tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan dan membebaskan manusia dari perhambaan setan. Malaikat Rafael adalah malaikat penyembuh, malaikat penuh belas asih, cinta kasih, malaikat sukacita, malaikat pendamping perjalanan. Marilah berdoa kepada Santo Rafael. Santo Rafael, malaikat agung, engkau adalah Rafael sang penyembuh, penunjuk arah untuk manusia yang dalam kesedihan dan kesusahan. Santo Rafael, malaikat kesehatan, bukti cinta dan kesukaan cahaya Tuhan, doakanlah kami. Malaikat suci Rafael, bantulah kami dengan bala tentara malaikat-Mu. Kiranya kekuatan dan cinta-Mu tumbuh pada kami. Yakinkan kami jika cinta Tuhan akan menguasai hati kami dan memenangkan semua kebencian dan kekotoran yang disebarkan roh jahat di dunia ini. Santa Rafael, doakanlah kami. Amin. Kini kita mengerti adanya para malaikat Allah. Ada para malaikat pelindung dan para malaikat agung. Dan dalam ajaran iman Katolik, Kristus adalah pusat dari dunia malaikat. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Berdasarkan hal ini, maka kita mengetahui bahwa malaikat itu ada dan selalu melindungi kita. Gereja Katolik merayakan Pesta Para Malaikat Agung setiap tanggal 29 September dan Pesta Malaikat Pelindung setiap tanggal 2 Oktober. Tradisi Katolik juga mengajak umat beriman untuk berdoa malaikat Tuhan yang setiap harinya didoakan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 18 petang.